Saudaraku, kita ada iman taat, mendengarkan suara Tuhan, melakukan yang benar di matanya, memasang telinga kepada perintahnya, mengikuti segala ketetapannya, maka kita disembuhkan oleh Tuhan. Kita tidak ditimpakan penyakit manapun. Bukan hanya itu, yang perlu diingat berikutnya adalah ada iman, ada perbuatan. Kita mengatakan, aku beriman sehat. Tapi perbuatan kita tidak menunjukkan bahwa kita mau sehat. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, kita akan mendengarkan renungan pada hari ini. Kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Bapa di surga. Sungguh saat yang sangat indah untuk kami dapat diberkati dengan firman-Mu. Tolong kami, urapi kami tidak hanya menjadi pendengar, tapi kami menjadi pelaku firman. Tolong kami Roh Kudus. Terima kasih, kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sudah dikasih Tuhan, saya bagikan renungan pada hari ini dengan judul Tuhan yang menyembuhkan. Judulnya adalah Tuhan yang menyembuhkan. Di dalam Lukas pasal 13 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-17. Lukas pasal 13 ayat 10 sampai 17. Judul peringkupnya menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat. Dikatakan demikian. Pada suatu kali Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh, sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Ayat ke-14. Tetapi kepala rumah ibadat gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, "Ada 6 hari untuk bekerja. Karena itu datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan, dan jangan pada hari Sabat." Tetapi Yesus menjawab dia, katanya, "Hai orang-orang munafik, bukankah setiap orang di antaramu melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawanya ke tempat minuman? Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatannya itu karena ia adalah keturunan Abraham?" Ayat 17. Dan waktu ia berkata demikian, semua lawannya merasa malu dan semua orang banyak bersuka cita karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya. Saudara dikasih Tuhan, sebelum saya masuk di poin khotbah saya hanya akan berbagi 2 poin utama. Tapi sebelumnya kita lihat dulu, ternyata di zaman sekarang pun ada orang-orang seperti kepala rumah ibadat ini, saudara. Jadi dia lebih mengutamakan hari Sabatnya, tidak menyembuhkan orang. Padahal pada waktu yang sama, dia juga membawa lembunya atau keledainya pada hari Sabatnya ke tempat minuman. Jadi seakan-akan binatang atau peliharaan itu lebih berharga daripada manusia. Nah, hari-hari ini, zaman sekarang pun ada orang-orang itu yang punya peliharaan lebih disayang, lebih dikasihi daripada sesamanya. Ini yang sangat berbahaya, saudara. Ya, sangat berbahaya. Ada orang rela menghabiskan jutaan, bahkan puluhan juta untuk peliharaannya, tapi waktu saudaranya sakit, dia tidak mengunjungi, dia tidak membantunya secara finansial, tapi begitu peliharaannya sakit, waduh, luar biasa dia empatinya, luar biasa dia memberikan perhatian yang begitu full sekali. Saat sesamanya kesulitan, dia tidak mau menolong, dia tidak punya perhatian. Hati-hati dengan tipe-tipe yang seperti ini. Kita harus memperlakukan sesama itu lebih dari binatang peliharaan kita. Saya sendiri di rumah punya binatang peliharaan, saudara. Saya menyayangi binatang peliharaan saya, tapi saya lebih menyayangi keluarga saya, teman-teman saya, jemaat Tuhan, sesama kita. Nah, kembali lagi ke poin khotbah saya sekarang, saudara. Yesus menyembuhkan perempuan bungkuk ini kenapa? Mengapa Yesus menyembuhkan perempuan bungkuk ini? Ada 2 poin. Yang pertama, karena Yesus menepati janjinya kepada orang beriman. Yesus menepati janjinya kepada orang yang beriman. Karena beriman, maka ada mujizat. Iman akan apa? Akan janji Tuhan. Kita perhatikan dalam Galatia pasal 3 ayat ke-9. Jadi mereka yang hidup dari iman, mereka yang diberkati bersama-sama dengan Abraham,
yang beriman itu. Saudara, zaman itu kaum Hawa, yaitu para perempuan, itu dianggap kelas 2, saudara. Tapi kaum pria itu dianggap kelas pertama. Wah, yang dipentingkan, yang diutamakan. Kalau wanita itu kurang dianggap, kurang diperhatikan. Padahal Yesus menganggap semuanya sama, mau pria, mau wanita sama. Bahkan wanita ini disebut sebagai keturunan Abraham. Keturunan Abraham artinya apa? Yesus menekankan, menggarisbawahi harga, nilai dari perempuan ini sangat berharga sebagai umat pilihan Allah. Jadi baik itu pria, baik itu wanita, sama-sama berharga di mata Tuhan. Nah, kembali lagi saudaraku, anak Abraham, wanita ini dikatakan bukankah dia adalah keturunan Abraham? Anak Abraham itu menggambarkan keturunan orang percaya, orang beriman, saudaraku. Saudara dan saya, kita juga disebut sebagai anak Abraham. Dari apa? Dari iman kita kepada Tuhan, maka kita disebut anak Abraham, keturunan Abraham. Kita lihat dalam Galatia pasal 3 ayat 7-9. Galatia pasal 3 7-9. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Perhatikan baik-baik, ini janji Tuhan. Olehmu segala bangsa akan diberkati. Olehmu segala bangsa akan diberkati. Galatia pasal 3 ayat 9. Jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Jadi saudara dan saya adalah keturunan Abraham. Kita beriman kepada Tuhan, maka kita berhak memperoleh janji, termasuk janji kesembuhan. Sama seperti perempuan bungkuk ini, dia keturunan Abraham. Dia memperoleh janji itu, diberkati olehmu segala bangsa, diberkati, termasuk berkat kesembuhan. Jadi kalau hari ini saudara ada yang sedang mengalami sakit, Tuhan akan menyembuhkanmu. Tuhan yang menyembuhkanmu. Karena saudara adalah orang-orang yang beriman. Tuhan hanya menepati janjinya kepada yang beriman. Namun perlu diingat ini saudara ya. Ada sebab, ada akibat. Ada iman, ketaatan, ada mujizat. Ada sebab, ada akibat, ada iman, ketaatan, ada mujizat. Keluaran pasal 15 ayat 26. Keluaran pasal 15 ayat 26, firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu, dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapannya, ini ya syaratnya ini tadi sebabnya, akibatnya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku, Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Yang sering kita dengar Jehovah Rafa. Jehovah Rafa. Tuhanlah yang menyembuhkan. Saudaraku, kita ada iman taat, mendengarkan suara Tuhan, melakukan yang benar di matanya, memasang telinga kepada perintahnya, mengikuti segala ketetapannya, maka kita disembuhkan oleh Tuhan. Kita tidak ditimpakan penyakit manapun. Bukan hanya itu, yang perlu diingat berikutnya adalah ada iman, ada perbuatan. Kita mengatakan, aku beriman sehat. Tapi perbuatan kita tidak menunjukkan bahwa kita mau sehat. Contoh ini. Aku beriman, diabetesku normal. Tapi mulutnya beriman, perbuatannya tidak menunjukkan bahwa dia mau diabetesnya normal. Jadi dia kalau malam es kacang hijau, es campur, besok paginya es teh, siangnya es jeruk, sorenya es sirup, malamnya es degan, besoknya lagi begitu terus. Waduh, diminum ya minuman-minuman bersoda itu, waduh, manis-manis terus masuk. Ya bagaimana, tidak cocok ini. Ada iman, harusnya ada perbuatan. Imannya mau sehat, perbuatannya mendukung bahwa tubuhnya sehat. Hati-hati saudara. Ada iman, ada perbuatan. Ada sebab, ada akibat. Saudara, saya bersyukur Tuhan menyembuhkan saya. Tuhan bisa memakai berbagai macam cara. Bisa terjadi mujizat tiba-tiba sembuh, bisa. Tapi juga Tuhan juga memakai dokter sebagai kepanjangan tangan Tuhan.
Tuhan juga memakai perawat, rumah sakit, obat-obatan sebagai kepanjangan tangan Tuhan, bisa. Semua karena kehendak Tuhan, semua karena pertolongan Tuhan. Ada orang yang berobat ke dokter yang paling hebat, rumah sakit yang sangat terkenal, tapi dia tidak beriman. Dia tidak sembuh-sembuh. Tapi karena orang itu beriman, dia percaya bahwa Tuhan bisa memakai berbagai macam cara untuk menyembuhkan dia. Bulan Juni kemarin, tangan kiri saya ini sakit, saudara. Jadi jempolnya tidak bisa digerakkan. Bisa digerakkan hanya beberapa gerakan saja dan sangat terbatas. Sakitnya luar biasa. Sepertinya tidak ada apa-apa di sini, nggak ada apa-apa. Tapi dalamnya ada luka, ototnya itu memar, luka yang begitu hebat, sakitnya luar biasa, saudara. Dan singkat cerita, saya menjalani operasi setelah mencoba ke dokter ini dan sebagainya, juga dengan doa dan sebagainya, saudaraku. Dari bulan Februari, Maret, April, Mei, Juni akhir, akhirnya saya menjalani operasi. Dan sebelum saya masuk ke ruang operasi, saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolong, Engkau yang menyembuhkan, dokter sebagai alatmu, obat-obatan, segala peralatan medis sebagai saranamu, tapi kesembuhanku datangnya dari Tuhan. Dan begitu saya selesai operasi, saya keluar, saudaraku, tangan saya diperban dari siku sampai ke jempol, perban semuanya, saudaraku ya, dibalut, saudaraku ya. Dan saya menjalani pemulihan sampai kira-kira 3 minggu, dan jalan minggu keempat saya sudah sembuh total. Tangan saya, pergelangan ini ada bekas jahitan, saudaraku, semua karena Tuhan yang menyembuhkan. Saya akan menampilkan video yang pertama, saudaraku. Saudara bisa saksikan ini, biarlah kemuliaan Tuhan yang disaksikan, diceritakan. Selalu ada caranya Tuhan, jalannya Tuhan untuk menolong. Saat mengangkat tanganmu, Tuhan yang turun tangan. Selalu ada caranya Tuhan, jalannya Tuhan untuk menolong. Kuatkan hatimu, Tuhan tak meninggalkanmu sendiri. Ajarkanlah jalanmu, tenangkanlah hatiku, biarlah mataku tetap Berikutnya, saudaraku, yang kedua, perempuan ini yang bungkuk, dia disembuhkan Tuhan, ya, karena keturunan Abraham, karena punya iman, ada iman. Yang kedua, di sini perempuan bungkuk ini disembuhkan karena Tuhan hendak menunjukkan demonstrasi kuasa Allah, menunjukkan kehebatan kuasa Allah. Ini poin kedua. Tuhan yang menyembuhkan, dia mau menunjukkan kehebatan kuasanya, bahwa tidak ada yang dapat menandingi kuasanya. Lukas pasal 13 ayat 11. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh sehingga sakit. Perhatikan, 18 tahun. Dan ini bungkuk bukan karena osteoporosis, bukan karena kecelakaan, saudaraku, bukan, tapi jelas-jelas tertulis karena dirasuk roh. Ya. Nah, Tuhan hendak menunjukkan kuasanya. Di mana ada Yesus, di situ tidak ada kuasa lain yang bisa bertahan. Dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 8, barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis. Sebab iblis berbuat dosa pada mulanya. Sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan iblis itu. Di mana ada hadirat Tuhan, ada Tuhan, ada Yesus hadir. Kuasa iblis tidak berkutik. Suatu saat saya pernah pelayanan di sebuah tempat dan acaranya begitu ramai, saudaraku. Dan saya selesai khotbah, selesai altar call, sudah selesai nih. Terus saya diminta untuk doa berkat. Saya hendak doa berkat, sudah tutup mata, sudah mau doa. Tiba-tiba ada yang teriak, ada yang jatuh. Lalu ada anak muda itu menggeliat-geliat seperti ular.
lalu menggerung ya, apa itu ya, meraung-raung seperti harimau atau serigala, saudara. Jadi badannya itu menggeliat seperti ular, tapi suaranya kayak harimau. Wah, ini ada sesuatu ini. Dan disitulah kuasa Allah ditunjukkan. Akhirnya saya tidak doa berkat. Saya usir dulu ini kuasa jahat, dan hanya biar kuasa Tuhan ditunjukkan. Dan anak muda ini akhirnya tenang, saudaraku. Dia tenang, tidak bersuara lagi, badannya tidak menggeliat-geliat lagi. Akhirnya dia bangun dan dia buka matanya. Dia sembuh, dia sehat. Semua jemaat bertepuk tangan, dan saya akhiri ibadah itu dengan doa berkat. Lihat, bukan sayanya, bukan, tapi Yesusnya. Di mana ada Yesus hadir, tidak ada kuasa lain yang dapat menandingi. Jadi perempuan yang bungkuk ini jelas-jelas karena roh jahat. Kita perlu tahu, saudaraku, seseorang bisa sakit tidak selalu karena roh jahat. Kita harus tahu. Ada orang sakit karena sebab alami atau faktor manusianya. Tubuh kita ini ada kekuatannya, ada batasnya. Kalau dipakai untuk kerja terus pagi malam kerja terus, tidurnya hanya 2 jam, tidurnya hanya 1 jam, ya pasti kekuatan kita terkuras habis, akhirnya mudah sakit. Sama halnya kita suka makan cabai, makan banyak sekali, akhirnya perutnya bermasalah, saudaraku. Ya, kita makan makanan yang tidak sehat, yang jorok-jorok, yang mengandung makan makanan jahat, ya pasti bisa mudah terserang penyakit, kolesterol yang tinggi dan sebagainya. Nah, ini yang faktor manusianya, faktor alaminya, saudara. Karena itu harus kita menjaga supaya kita tidak jatuh di dalam poin pertama ini, saudara. Yang kedua, bisa sakit. Kenapa? Karena faktor jiwa. Faktor jiwa, dia takut, stres, khawatir, marah, saudara. Sakit hati. Bisa nanti tiba-tiba tulangnya rasanya kok linu ya. Kenapa ini ya? Betisnya kok rasanya cekot-cekot. Kenapa kok lehernya rasanya tidak enak? Padahal makanan ya baik, minuman ya oke aja yang sehat-sehat. Kenapa? Karena ada sakit hati, ada dendam, ada iri, saudaraku. Stres, khawatir. Saya masih ingat, saudaraku, dulu puluhan tahun yang lalu waktu saya mau ujian skripsi. Nunggu dipanggil ujian skripsi, saya mondar-mandir masuk kamar mandi. Perut saya rasanya sakit, saudaraku. Mau diuji itu loh. Stres, saudaraku ya. Takut, wah yang diuji apa nanti ini, bolak-balik sambil nunggu giliran nama saya dipanggil. Saya bolak-balik masuk kamar mandi. Tapi setelah ujian lewat, saya pulang, ya enggak kenapa-napa, ya sehat. Ya sehat, enggak sakit perut lagi. Saudaraku, faktor jiwa. Ya hati-hati. Karena itu mari biar jiwa kita selalu dipenuhi dengan sukacita. Hati yang gembira adalah obat. Kita percaya kepada Tuhan yang memberikan masa depan yang penuh harapan. Tidak perlu khawatir, tidak perlu stres. Yang punya sakit hati, cepat lepaskan pengampunan. Jangan dendam, jangan iri hati, jangan marah berlarut-larut. Tidak ada gunanya, malah mengundang sakit penyakit. Yang ketiga, orang bisa sakit bukan hanya faktor alami, kesalahan manusia, bukan hanya gara-gara faktor jiwa. Yang ketiga, faktor dosa atau memberi kesempatan kepada iblis. Ya, contohnya orang ke tempat pelacuran, seks bebas, ini kan berbuat dosa, akhirnya kena sakit kelamin dan sebagainya, saudara. Orang menggunakan narkoba, mabuk-mabukan, akhirnya ya sakit. Saya ada kenalan, saudaraku, masa mudanya mabuk-mabukan, sampai sekarang dia masih punya koleksi botol-botolnya, itu masih ada di rumah. Ya, tapi itu sudah dulu. Cuma itu parah sekali dia sebagai pemabuk. Akibatnya apa? Usianya yang sekarang mungkin ya belum terlalu tua, masih 50-an. Sudah sakit empedunya. Waduh, ini berbahaya. Dia diagnosa sepertinya tumor atau kanker. Nah, saudaraku, kenapa? Yang ditabur di masa mudanya tidak baik, dosa. Saudaraku, tetap saya mau katakan Tuhan bisa menyembuhkan. Tuhan mampu menyembuhkan. Mau faktor apapun, Tuhan mau menyembuhkan kita. Sekali lagi, Tuhan bisa pakai dokter, bisa pakai rumah sakit, bisa pakai obat-obatan. Tapi yang pasti, Tuhan mau menyembuhkan kita. Nah, kalau kita lihat yang tadi, kisah tadi, perempuan bungkuk ini jelas karena ada roh jahat. Jadi, saudaraku, ayo kita bersandar kepada Tuhan.
Jangan beri kesempatan kepada iblis. Efesus pasal 4 ayat 27 dikatakan, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Kok bisa ya? Wanita tadi yang katanya keturunan Abraham, kok bisa dikuasai roh jahat sampai 18 tahun? Bisa. Kenapa? Karena membuka celah. Karena ada dosa. Meskipun tidak dituliskan dosanya apa, tapi jelas-jelas tadi dikatakan bahwa orang yang barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis. Sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Karena itu kalau kita mengatakan kita orang Kristen, kita sungguh-sungguh percaya, jangan berbuat dosa. 1 Yohanes pasal 5 ayat 18. 1 Yohanes pasal 5 ayat 18, kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa. Tetapi dia yang lahir dari Allah melindunginya. Dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Kalau kita tidak berbuat dosa, kita ini lahir dari Allah. Allah melindungi kita. Si jahat tidak dapat menjamahnya. Kecuali kita melanggar firman Tuhan, kita berbuat dosa, kita memberi celah kepada iblis untuk mencelakai kita. Maka karena itu, ayo tetap kita tinggal dalam firman Tuhan. Jangan beri celah kepada iblis. Tetap tinggal dalam firman Tuhan. Serius taat kepada firman Tuhan. Iblis tidak akan bisa mencelakai kita. Setan ora doyan demit ora ndulit. Leloro podo lungo, rezekine lancar terus. Saudaraku, dan pada akhir khotbah saya ini, renungan yang singkat ini, saya akan menampilkan video yang kedua. Kalau tadi di bulan Juni saya kena sakit di pergelangan tangan, itu penyakitnya namanya De Quervain tenosynovitis. Jadi ototnya membengkak, memar gitu saudaraku ya. Terus enggak segera ditangani, akhirnya tambah menjadi-jadi, terus nempel dengan otot yang lain. Itu bulan Juni akhir dan sembuh. Ya, setelah operasi, beriman, Tuhan menyembuhkan. Tapi ternyata Tuhan izinkan bulan Agustus akhir, saya merasa, loh tangan kanan saya ini kenapa ya? Kok gejalanya mirip seperti tangan kiri ini? Saya biarkan, saya hanya olesi dengan minyak, saya kompres gitu, saya doakan. Tapi kok makin lama masuk ke bulan September, waduh makin menjadi-jadi ini. Lebih intens. Kalau yang dulu yang kiri berbulan-bulan, ini hanya hitungan minggu, seminggu, 2 minggu lebih intens sakitnya itu lebih terasa perih, saudaraku. Dan benar, saya periksa ke dokter dan ternyata sama, saudaraku. Jadi ini waktu tangan kiri ditangani, dioperasi, tangan kanannya ini iri ya. Kok hanya tangan kiri ya yang diperhatikan. Jadi ini tangan kanannya juga mau diperhatikan, mau dijamah, saudaraku ya. Ya akhirnya di bulan September pertengahan kemarin saya menjalani operasi lagi, persis sama penyakitnya, dan ini sudah lepas jahitan, saudaraku, dan sudah sembuh. Semua karena kemurahan Tuhan. Waktu yang tangan kiri ini saya operasi selama 3 minggu, saya nyetir mobil, nyetir sepeda motor enggak bisa. Yang tangan kiri ini saya nyetir mobilnya kolaborasi dengan istri saya. Jadi saya pakai tangan kanan, istri saya yang mindahkan persneleng, mindah gigi gitu ya, karena mobil saya masih manual. Jadi mindah gigi istri saya. Saya bilang gigi 1, saya nyetir pakai tangan kanan, tangan kirinya saya letakkan gitu ya. Gigi 2, ya. Tapi begitu tangan yang kanan ini yang dioperasi, saudaraku, saya akhirnya kan nggak bisa bergerak tangan kanan saya ini. Sehingga saya naik mobilnya, nyetirnya hanya pakai tangan kiri. Tangan kanannya saya taruh. Kemana-mana nyetir mobil pakai tangan kiri satu tangan. Tapi Tuhan beri saya sukacita. Hati yang gembira adalah obat. Puji Tuhan, saudaraku. Kita saksikan video yang kedua ini. Bapa yang lebih tahu semua yang aku perlu, yang paling mengerti semua isi hati. Kau sanggup menjawab doaku lebih dari yang kupikirkan. Sebab itu ku yakin, hatiku percaya, Yesus kaulah Tuhan. Nah, saudara dikasihi Tuhan, inilah renungan firman Tuhan. Tuhan yang menyembuhkan.
Mungkin hari ini engkau sedang bergumul dengan sakit penyakit. Percaya, dulu Tuhan sanggup tolong, sekarang pun Tuhan mau tolong. Selamanya Tuhan mau tolong kepada orang yang beriman. Sakit jenis apapun, karena apapun, Tuhan sanggup menolong. Mungkin engkau sehat, amin, bersyukur, puji Tuhan. Tapi mungkin ada saudaramu yang sakit, orang tuamu sakit, keluarga, teman, siapapun yang sakit. Berdoa, Tuhan juga mendengar doamu. Engkau yang menangis untuk orang yang sakit itu, Tuhan akan menyembuhkan orang itu. Mungkin secara tubuh sehat, tapi dalam rumah tanggamu sakit, hubunganmu dengan anak, hubunganmu dengan pasanganmu sakit, atau keuanganmu yang sakit, Tuhan pun bisa menyembuhkan. Tuhan menolong kau tidak terbatas. Tidak hanya satu masalah, berbagai macam masalah pun Tuhanlah solusinya. Tuhan Yesus pasti menolong kita. Tuhan Yesus pasti menyembuhkan kita. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan memberi kami kekuatan iman. Kami percaya janji-Mu Tuhan. Kami orang yang beriman keturunan Abraham seperti firman-Mu dalam kitab Galatia. Kami juga memperoleh janji berkat itu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kami buka hati kami untuk Engkau menjamah kami. Kami sembuh, kami sehat. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan menolong kami. Hari ini juga, waktu ini juga, sekarang juga ya Tuhan. Kami percaya tangan-Mu terulur menjamah kami. Terima kasih. Kami terima mujizat. Kami terima jawaban doa. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.